Selamat pagi, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Indraul Ghani, Pak Made Pujangga, dan Pak Nur Ramadhani yang akan presentasikan tentang transkripsi eukariotik dan prokariotik. Sebelumnya kita ingat lagi, transkripsi merupakan bagian dari dogma sentral biologi. Transkripsi merupakan proses di mana DNA membentuk RNA. Ini adalah jalur umum dari dogma sentral biologi. Sedangkan RNA yang membentuk DNA disebut transkripsi balik. Ini merupakan jalur khusus dari dogma sentral biologi. Selanjutnya, mari kita lihat proses apa itu transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari DNA. Transkripsi adalah proses pertama dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses translasi. Sekarang kita coba lihat sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Bagan ini menunjukkan skema perbedaan antara sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Sintesis protein pada prokariotik ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, pada eukariotik ditunjukkan pada sebelah kanan. Kalau kita lihat apa persamaan antara kedua gambar tersebut, kita cari. Persamaan pertama adalah adanya rantai DNA, baik di prokariotik atau eukariotik terdapat DNA, dan DNA ini yang akan membentuk RNA. Keberadaan DNA dicirikan dengan rantai ganda berpilin atau biasa disebut double helix. Selain itu, persamaan antara sintesis protein prokariotik dan eukariotik adanya garis berwarna merah yang selanjutnya disebut RNA. RNA dicirikan dengan rantai tunggal dan merupakan hasil transkripsi dari DNA. Persamaan ketiga adalah adanya unit translasi, yaitu ribosom, tRNA, dan asam amino. Setelah kita mengetahui persamaan antara prokariotik dan eukariotik, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan sintesis protein pada kedua gambar tersebut. Yang pertama ada perbedaan warna, yang eukariotik ada 2 warna dan prokariotik ada 1 warna. Warna background ini menunjukkan tempat berlangsungnya sintesis protein. Di prokariotik, transkripsi dan translasi itu pada tempat yang sama, sedangkan di eukariotik, transkripsi dan translasi itu pada tempat yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah prosesnya. Di prokariotik terjadi secara langsung dan di eukariotik ada tahapan-tahapan. Prokariotik adalah hasil transkripsi berupa RNA matang yang langsung bertugas dalam sintesis protein, dan pada eukariotik terdapat proses tambahan sebelum RNA bertugas dalam sintesis protein. Tahapan ini disebut mekanisme post-transkripsi. Setelah ini kita akan bahas masing-masing sintesis protein pada prokariotik dan pada eukariotik. Kita mulai pembahasan pada proses transkripsi pada prokariotik. Regulasi ekspresi gen pada prokariotik lebih sederhana daripada eukariotik. Hal ini disebabkan pada prokariotik itu tidak ada intron. Transkripsi dan translasi pada prokariotik terjadi dalam satu kompartemen yang sama karena prokariotik belum mempunyai sistem membran ganta.
Pada organisme prokariotik, promotor bersifat polisistonik. Satu promotor menjadi regulator bagi beberapa gen. Mari kita lihat skemanya. Transkripsi pada prokariotik dimulai dari RNA polimerase yang mengenali promotor. RNA polimerase enzim untuk memperbanyak RNA, maka akan terbentuk RNA dari DNA template. RNA yang terbentuk akan bersifat komplement. Selanjutnya kita akan membahas transkripsi pada eukariotik. Transkripsi pada eukariotik itu lebih kompleks daripada transkripsi pada prokariotik. Pada eukariotik terdapat intron di dalam gennya. Ada perbedaan lain pada eukariotik, yaitu satu promotor hanya untuk satu gen saja. Dan proses transkripsi eukariotik akan menghasilkan pre-mRNA, yaitu RNA yang belum matang. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada intron, sehingga perlu adanya post-transkripsi. Mekanisme post-transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah splicing. Splicing adalah pemotongan intron pada mRNA. Kemudian segmen-segmen ekson akan disambungkan kembali. Pada gambar, intron digambarkan pada merah muda. Pre-mRNA masih memiliki intron, sedangkan pada gambar mRNA di bawahnya tidak memiliki intron karena intron telah dibuang. Mekanisme post-transkripsi yang kedua adalah penambahan metil guanofosfat pada ujung depan atau pada ujung upstream. Dan yang terakhir adalah proses penambahan ekor adenin yang panjang atau disebut polyethylene. Proses penambahan adenin yang banyak ini berada di ujung downstream. Adakah yang tahu apa fungsi dari capping dan polyethylene pada mekanisme post-transkripsi di eukariotik? Perbedaan transkripsi pada eukariotik adalah adanya keterlibatan 3 RNA polimerase. Kalau pada prokariotik hanya terdapat 1 RNA polimerase. Pada eukariotik, RNA polimerase 1 membentuk rRNA, yang kedua membentuk mRNA dan sRNA, dan yang ketiga membentuk 5S RNA dan tRNA. Oleh karena itu, kita bisa buatkan tabel perbedaan pada transkripsi eukariotik dan prokariotik. Pembeda pertama adalah promoter. Promoter prokariotik bersifat polisistonik, sedangkan pada eukariotik dia bersifat monosistonik. Polisistonik berarti promoternya membawa beberapa gen pada satu klaster. Sedangkan monosistonik, satu promoternya hanya membawa satu gen saja. Pembeda kedua adalah DNA coding region-nya. Pada prokariotik tidak dijumpai intron, sedangkan pada eukariotik dijumpai adanya intron. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya proses splicing pada eukariotik. Kemudian pembeda yang ketiga adalah jumlah RNA polimerase yang berperan. Pada prokariotik hanya ada satu macam RNA polimerase, sedangkan pada eukariotik ada 3 macam RNA polimerase. Pembeda yang keempat adalah proses inisiasi transkripsi. Pada prokariotik hanya diperlukan RNA polimerase saja, sedangkan pada eukariotik RNA polimerase tidak bekerja sendiri, tetapi dibutuhkan protein-protein lain. Protein ini disebut sebagai faktor transkripsi. Sedangkan pembeda yang terakhir yaitu post-transkripsional, pada prokariotik tidak ada mekanisme ini, sedangkan pada eukariotik ada mekanisme ini. Mekanisme post-transkripsional pada eukariotik terdapat 3 proses, yaitu splicing, capping, dan polyethylene.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai transkripsi eukariotik dan prokariotik. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.